bermain bola api di pantai Tara Ujung, Lalam Panua. Permainan ini nggak mudah loh. Butuh keahlian dan keterampilan memainkan bola apinya. Bola api ini terbuat dari batok kelapa yang sudah direndam minyak tanah semalaman. Ayo, umpan bolanya. Jangan sampai direbut lawan. Permainan ini salah satu kearifan lokal yang ada di daerah kami. Jadi, harus tetap dilestarikan. Gol! Tim si bola berhasil memasukkan ke gawang lawan. Yeay! Yuk, sudah dulu ya bermain bolanya. Kita bergegas bantu paman cari madu. Hati-hati, jangan sampai kita mengganggu lebahnya. Supaya aman, kami menggunakan pelindung muka ini. Teman, Bolang punya tips nih agar terhindar dari serangan lebah. Pertama, jangan menggunakan parfum karena lebah tertarik dengan bau wangi. Dan yang kedua, bersikap tenang. Gerakan menghalau atau panik justru membuat lebah menjadi agresif. Nah, paman sudah siap untuk naik nih teman. Walaupun paman sudah terbiasa, tapi beliau tetap waspada. Untuk naik pohon dan berpindah ke pohon satunya, paman perlu membuat jembatan yang menggunakan satu bambu aja teman. Jangan dicontoh ya, ini hanya dilakukan oleh orang yang punya keahlian khusus untuk bisa mengambil sarang lebah. Lebah biasa membuat sarangnya di celah bebatuan, pohon, dan goa. Aku jadi merinding melihatnya teman. Hati-hati paman. Nah, ini dia teman sarang lebahnya. Besar sekali ya. Enaknya dijadikan apa ya? Yuk, ikut kami ngebolang yuk. Udah nih, bawa ke mama pulang. Oh iya, nah dibawa ya. Untuk mengolah sarang lebah ini harus menggunakan bahan-bahan yang cocok ya. Salah satunya jeruk nipis, bawang merah, cabai rawit, dan garam. Cara membuatnya mudah kok teman. Pertama-tama, potong sarang lebahnya. Ukurannya disesuaikan saja ya. Selanjutnya, bungkus pakai daun pisang. Makanan atau kue yang dibungkus daun pisang banyak loh manfaatnya. Selain lebih ramah lingkungan, makanan yang dibungkus dengan daun pisang akan menyerap antioksidan yang terkandung di dalamnya. Nah, antioksidan mengandung banyak manfaat untuk tubuh. Salah satunya menjaga ketahanan tubuh dari serangan penyakit. Jeruk nipis jangan lupa dikupas ya teman. Selanjutnya, bawang merah, garam dan cabai ditumbuk sampai halus. Masukkan sarang lebah yang dibungkus daun pisang ke dalam wajan yang terbuat dari tanah liat. Seperti ini ya teman. Kalau sudah dimasukkan, barulah diberi batu. Batu ini berguna untuk menekan si sarang lebah agar matang dan bertujuan untuk menghantarkan panas di bagian atas. Kalau daun pisangnya sudah hitam seperti ini, tandanya sudah matang. Selanjutnya, campurkan dengan bumbu yang sudah ditumbuk. Aduk sampai bumbunya tercampur dengan sarang lebah. Jangan lupa beri perasan air dari jeruk nipis ya teman. Olahan sarang lebahnya sudah jadi nih teman. Kita bikin adonannya yuk. Siapkan bahan-bahannya seperti gula dan tepung terigu. Campur tepung terigu dengan gula dan air secukupnya ya teman. Lalu aduk sampai merata. Agar adonan tercampur merata, Bibi yang akan melakukannya. Tuh lihat, cepet banget kan mengaduknya. Sambil menunggu adonan jadi,
kami siapkan pewarna alaminya. Tumbuk dan parut sampai halus ya. Lalu peras dan beri sedikit air agar warna yang diinginkan keluar. Nah, sudah jadi nih pewarna alaminya. Mudah kan? Aduk sampai adonan berubah warnanya. Adonannya sudah berubah warnanya, lalu dibentuk bulat seperti ini ya teman. Arif, Irul, Edo, dibikin bulat yang banyak ya. Nah, adonannya sudah jadi bulat, lalu tipiskan menggunakan bambu seperti ini ya teman. Bertujuan memudahkan untuk diisi sarang lebah. Kalau sudah diisi sarang lebah, barulah dibentuk seperti ini teman. Jadi deh, tinggal goreng. Siapkan minyak yang banyak ya teman. Diusahakan adonan sampai tenggelam agar matang merata. Ayo teman, tunggu apa lagi? Goreng adonannya. Udah nggak sabar nih. Tunggu sampai adonan berubah kecoklatan ya teman. Barulah diangkat. Eng eng eng. Ini dia panada isi sarang lebah. Rasanya gurih dan enak teman. Perpaduan sarang lebah dan kue panada sangat pas. Oh iya, banyak loh manfaat makan sarang lebah. Salah satunya melindungi fungsi hati, menjaga kesehatan mulut, dan mengobati peradangan akibat bakteri atau virus. Duh, sampai lupa. Kita kan mau panen singkong. Ngebolang yuk. Arif, Irul, Edo, ayo cabut singkongnya. Perhatikan cara mencabutnya ya. Gali tanah dulu. Proses ini dilakukan supaya singkong tidak patah saat dicabut teman. Oh iya teman, umbi singkong tidak tahan untuk disimpan berhari-hari walaupun di tempat dingin. Kalau terlalu lama disimpan akan mengeluarkan warna biru gelap dan membentuk asam sianida. Asam sianida ini bersifat racun loh. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya karbohidrat, tapi sangat sedikit protein. Yuk, sudah cukup nih singkongnya. Enaknya kita minta kakak buat kue bandalajo aja yuk. Nih, bahan-bahannya. Berhubung kami suka pisang, jadi pakai pisang isiannya. Yuk, lanjut bahan berikutnya. Ada gula merah, kelapa, dan gula. Kita bagi tugas ya teman. Nah, pertama-tama membuat adonannya terlebih dahulu. Irul, kamu iris-iris gula merahnya ya. Bikin yang banyak Irul, biar jadi manis, semanis aku. Kalau aku akan memarut kelapanya. Kelapa parut memiliki banyak kandungan manfaat untuk tubuh. Karena terdapat kalori, lemak, karbohidrat, dan protein. Nah, sedangkan Kak Marwah memotong-motong pisangnya. Pisang juga memiliki kandungan nutrisi yang sangat tinggi loh teman. Seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Kandungan pada pisang sangat berguna untuk melawan berbagai penyakit juga. Tepung singkong yang sudah diperas terlebih dahulu dipisah-pisahkan seperti ini ya teman, agar dapat dibikin adonannya. Sebelum adonan dicampurkan pewarna, tepung singkong terlebih dahulu masukkan gula merah dan gula pasir ya. Lalu aduk sampai tercampur rata. Barulah masukkan pewarnanya. Aduk-aduk terus sampai adonan berubah warnanya. Sebelum adonan ini dikukus, terlebih dahulu bungkus menggunakan daun pisang. Tinggal kukus deh. Tunggu matang, kurang lebih 20 menit teman. Sudah matang nih. Dari baunya sudah sampai hidung.
Ayo kita ambil. Hati-hati ya, masih panas. Nah, ini dia kue bandalajonya. Dari bentuknya aja menggoda kan? Ayo habiskan. Rasanya enak. Pelan-pelan ya makannya, jangan cepat-cepat. Khasiat kue dari singkong ini banyak loh. Salah satunya bisa mengurangi berat badan. Tapi harus mengurangi makan nasi ya. Kalau makan singkong dan makan nasi, sama aja bohong. Perut sudah kenyang. Sekarang saatnya kita bertualang ke kaki Gunung Ambang, Sulawesi Utara. Yuk! Ayo teman-teman, bergerak maju. Tetap waspada dan jangan banyak bergerak ya. Senjata dan peluru sudah siap. Ayo teman-teman, kita tempur. Jaga bendera, mundur. Jangan kasih kendor. Bagaimana teman-teman? Aksi kami sudah seperti jagoan di film laga belum? Perang-perangan yang kami lakukan ini bukan sungguhan loh. Hanya permainan ala si bolang tentunya. Kebetulan banyak tomat-tomat hasil panen yang sudah tidak terpakai. Jadi kami pakai saja untuk bermain. Mantap kamu Gerald. Aturannya siapapun yang sudah kena peluru tidak bisa ikut bermain lagi. Kena kalian. Hore! Bendera merah putih berhasil kita rebut kembali. Ini namanya Kalero teman. Kendaraan khas dari desaku, Bong Pudai Baru, Kabupaten Bolaang, Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Kalero berfungsi sebagai alat angkut hasil panen di kebun. Masyarakat di desaku sengaja mengubah sepeda motornya menjadi seperti ini. Selain bisa digunakan di kondisi jalanan berlumpur, Kalero juga bisa menahan beban muatan hingga 3 kali lipat motor biasa. Kebetulan Paman Stephen mengajak kami naik Kalero bersama menuju kebun Sambiki. Rencananya sih hari ini Sambiki sudah siap untuk dipanen. Orang mau bapeta Sambiki mulai dari ada bawang sanadang dari bawah itu sampai di atas sana ada tuh cingke-cingke di atas sedang. So siap mau bapeta Sambiki ini? Siap. Marjo sama-sama orang bapeta. Dapat satu nih. Wah, besar sekali. Gerald, apa Pak? Waduh, Yuk, lumayan sekali, berat Lai. juga loh. Sepertinya Gerald juga dapat tuh. Oh iya, Paman bilang Sambiki di kebun ini dipanen setiap 1 minggu sekali. Sekali metik bisa sampai 80 buah Sambiki yang didapat. Tidak hanya di wilayah Sulawesi Utara, hasil panen Sambiki dan sayuran lainnya dari desaku bisa dinikmati sampai ke seluruh pulau Sulawesi, bahkan hingga Papua. Masukkan ke karung-karung khusus supaya mudah mengangkutnya. Sip deh, tinggal kita naikkan ke atas Kalero. Saatnya berangkat Paman. Tenang saja, paman-pamanku ini sudah ahli semua kok mengendarai Kalero dengan muatan berat. Sekarang saatnya kita bantu ibu dan kakak masak yuk. Masak Sambiki yang kita panen tadi dong pastinya. Bantu aku siapkan Sambikinya dulu Moses. Kupas bersih kulitnya, kemudian potong kecil-kecil. Di desaku, Sambiki biasanya diolah menjadi bahan campuran untuk membuat bubur. Tapi sekarang kita olah jadi menu spesial lainnya. Bahan lainnya seperti wortel dan timun harus diparut lebih dulu. Kalau itu sih bagian kakak saja. Kemudian tomat dan kentang harus diiris tipis. Baiklah, Farel, Gerald, air rebusannya sudah panas kan? Kita rebus Sambikinya. Tidak perlu waktu lama kok. Hanya beberapa menit saja, Sambiki sudah bisa kita angkat. Sambiki panas ini selanjutnya dihancurkan sampai lembut banget.
Sambiki dicampur dengan larutan ragi, tepung terigu, dan gula pasir. Aduk sampai semua bahan tercampur. Kalau sudah, tinggal cetak. Masukkan adonan sambiki ke dalam loyang. Setelah itu, dipanggang. Dan selagi dipanggang, masukkan buah dan sayur yang sudah disiapkan tadi sebagai isian di atasnya. Wortel, timun, tomat, dan buah krenten lebih dulu. Kalau sudah semua, tambahkan juga irisan kentang di bagian sisi loyang. Terakhir, kita siram saus tomat deh sebagai penutup. Sudah ada yang bisa menebak kita sedang membuat apa? Yuk! Iyap, betul banget. Ini dia dadar dinangoy sambiki dengan buah dan sayur ala si Bolang. Hihihi. Rasa dinangoynya manis. Ada asam-asamnya karena dari sayur dan buah segar. Wah, ini sih tidak hanya jadi makanan enak, tapi juga makanan sehat. Semua bahannya dari sayur dan buah dari desa sendiri. Dari buah labunya saja sudah banyak mengandung serat, vitamin A dan B, zat besi, protein, serta rendah lemak. Ayo teman-teman, kita kumpulkan daun cengkehnya. Oh iya, daun yang dikumpulkan harus benar-benar yang sudah kering loh. Daun cengkeh yang sudah kering biasanya akan berjatuhan dari pohon. Jadi kita tinggal kumpulkan saja, tidak perlu memanjat pohonnya. Sebagian masyarakat di desaku menanam pohon cengkeh. Selain dipanen buahnya, daun cengkeh juga bisa dimanfaatkan. Nanti deh aku kasih tahu untuk apa. Kita kumpul dulu tuh di batang. Oh iya, ranting-ranting daunnya jangan dimasukkan juga ya. Pastikan hanya daunnya saja yang kita bawa. Tidak setiap hari daun cengkeh dikumpulkan seperti ini. Ada jeda 2 atau 3 hari ke depan, baru deh kita bisa mengambilnya lagi. Kakak juga sudah selesai tuh. Yuk, kita angkut daunnya. Ayo, kita masukkan daun cengkehnya ke dalam tong besar ini. Untuk mengisi satu tong besar ini, perlu sekitar 15-20 karung daun cengkeh. Kalau sudah semua dimasukkan, yuk Gerald, kita masuk ke dalam tong. Bukan untuk main-main loh. Daun cengkehnya memang harus kita injak-injak supaya isi tong menyusut dan kita bisa tambahkan lagi daunnya. Injak bagian sisi tongnya saja ya, sesuai perintah paman. Baiklah, sudah selesai. Sekarang tinggal ditutup tongnya. Tutup rapat tongnya, pastikan semua terkunci. Sekarang tugas kalian Farel, Moses, bantu paman menyalakan api. Tongnya saja besar, jadi apinya juga harus besar dong, supaya minyak daun cengkehnya cepat keluar. Uap panas hasil pengukusan daun cengkeh akan berubah menjadi cairan yang berisi minyak dan air. Sampai akhirnya berakhir di galon penampungan ini nih. Dari mulai api dinyalakan, kita harus menunggu kurang lebih 1 jam untuk melihat cairan menetes. Kalau ditunggu sampai selesai sih, perlu waktu 6-7 jam teman. Kita bawa sebagian cairan yang sudah keluar. Minyaknya sudah ada tuh, walau masih banyak air di dalamnya. Isi 1 galon saja cukup. Ayo Gerald, kita bawa ke bibi di rumah. Teknik penyulingan ditemukan pakar kimia Islam pada masa Khalifah Abbasiyah. Jabir Ibnu Hayyan atau Jabir ilmuwan dari Persia memisahkan satu zat menjadi beberapa zat-zat penyusunnya dengan cara memanaskan dan menguapkan dengan alat yang disebut alembik. Untuk memastikan hanya minyak cengkeh yang kita kirim ke pembeli, jadi proses penyaringan seperti ini harus dilakukan. Ada penyaring khusus untuk memisahkan minyak dan air. Jadi harus selalu diaduk supaya semua minyaknya turun.
Kalau sudah selesai, pindahkan sisa air. Kemudian saring lagi deh. Nah, jadi deh minyak cengkehnya. Sampai di sini dulu cerita kami teman-teman. Salam lestari, salam bocah petualang.